Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Rakib Jamari dari Pekanbaru, Riau, Indonesia. Pada pagi hari ini saya akan membacakan sebuah hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Thalathum muhlikat. Artinya ada 3 hal yang merupakan kunci malapetaka pada manusia. Nah, yang 3 ini. Baiklah, Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita mulai dengan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kita semua. Bapak Ibu minta hormat, saya ulangi lagi satu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam syarah kitab Sahih Bukhari dinyatakan salasum muhlikat. Ada maaf ya, salasum muhlikat. Ada 3 hal yang merupakan kunci malapetaka pada manusia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, hawahu muttabi'un. Artinya orang yang tidak mengendalikan hawa nafsunya. Muttabi'un itu artinya orang yang mengikuti saja. Jadi hawahu muttabi'un, orang-orang yang mengikuti saja kehendak hawa nafsunya. Jadi muttabi', pengikut terhadap kehendak hawa nafsunya. Nah, artinya dia tidak mengendalikan hawa nafsunya. Nah, jadi kalau hawa nafsu tidak terkendali itu dalam segala hal itu Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maaf ya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Jadi kalau hawa nafsu itu tidak dikendalikan, memang merupakan malapetaka, baik yang tua maupun yang muda, baik orang biasa maupun sarjana, baik dia seorang rektor maupun seorang yang pernah mendapat rekor, artinya orang-orang yang selalu juara, yang terbaik di dalam bidangnya. Kalau tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, ini menjadi malapetaka pada dirinya. Nah, jadi Bapak Ibu saudara sekalian, ini walaupun hadis dinasihatkan kepada orang-orang Islam, orang-orang yang beriman, tetapi juga bisa dilaksanakan oleh orang-orang yang tidak beriman sekalipun. Kalau ada pengendalian dirinya, insya Allah dia selamat. Kalau tidak bisa mengendalikan diri, apapun agamanya, ateis sekalipun, kalau tidak mengendalikan hawa nafsunya, dia akan celaka. Orang yang alim sekalipun tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, dia akan celaka juga. Nah, karena itu diberi rem terhadap hawa nafsu itu, dikendalikan. Hawa nafsu itu ibarat mobil, adalah merupakan dorongan yang kuat, gasnya, tapi di samping gas itu kan ada rem. Jadi di kaki kanan saya sekarang itu, di sebelah kanan kaki saya itu gas, agak sebelah kiri sedikit adalah rem. Kalau kaki yang paling kiri, itu kopling. Nah, jadi ketiga-tiganya ini harus seimbang.
Rem ini harus selalu berada di otak kita, karena otaklah yang akan memerintahkan kaki untuk mengerem. Rem itu, itulah dia takwa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf. Dalam hadis lain dikatakan, apakah itu takwa? At-taqwal khawfu minal jalili wal amalu bitanzili wal qana'atu wal isti'dad liyaumir rahil. Artinya, orang yang bertakwa itu adalah orang yang takut kepada Allah, khawfu minal jalili, dan wal amalu bitanzili, melaksanakan apa yang diturunkan Allah. Artinya apa yang diperintahkan oleh Allah dia laksanakan. Nah, itu orang yang bertakwa itu. Wal amalu bitanzili wal qanaah, dan dia menerima apa yang ditentukan Allah. Liyaumir rahil, wazdadu liyaumir rahil, dan mengadakan perbekalan, persiapan dalam menghadapi hari kematian, hari kiamat. Ya, karena kematian itu kiamat kecil, kemudian ada kiamat besar. Nah, jadi kedua-dua kiamat itu harus kita senantiasa mempersiapkan diri. Itulah orang-orang yang bertakwa. Itulah orang-orang yang mengendalikan hawa nafsunya. Jadi kalau kita tidak ingin rusak, tidak ingin binasa, kita harus jangan menjadi orang yang pengikut saja kepada hawa nafsu. Nah, kalau kita lihat sekarang ini dalam hal demonstrasi tentang menentang haluan ideologi Pancasila, RUU-nya. RUU haluan ideologi Pancasila. MUI seluruh Indonesia menyatakan menolak dan harus di stop. Sedangkan dari PDI itu menerima, dan pemerintah sedang mempertimbangkan, karena katanya dikembalikan kepada pemerintah. Baiklah Bapak Ibu yang terhormat, para pendengar sekalian, jadi kalau kita renungkan tentang cabang dari keinginan yang tidak dikendalikan, hawa nafsu, dari mana kita tahu keinginan nafsu kita itu nafsu yang baik atau nafsu yang jelek? Kalau nafsu yang baik, ya nafsul mutmainnah, itu baik. Nafsul amarah, nafsu yang tidak baik. Menentukan baik dan tidak baik itu memerlukan timbangan. Apa timbangannya? Itulah kitab suci. Apa yang dilarang oleh kitab suci jangan dilakukan. Yang kedua, garis pertimbangannya adalah akal sehat. Nah, jadi keduanya ini sama-sama dipergunakan, kitab suci dan akal sehat. Nah, bagi orang-orang komunis, orang-orang ateis, kitab suci itu ditiadakannya hanya berdasarkan akal sehat saja. Masya Allah. Akibatnya terjadi ketidakseimbangan antara kompleng dengan gas dan remnya. Tidak terjadi kerjasama yang baik. Biasanya mesin mobil bisa mati mendadak kalau gasnya tidak seimbang dengan komplengnya, dengan remnya. Kalau ada ketimpangan, itu mobilnya tidak berjalan dengan baik, bahkan bisa mati mendadak. Kembali persoalan ini, maaf Bapak Ibu Saudara sekalian, pengendalian
hawa nafsu. Ini penting bagi pemimpin, penting juga bagi para pegawai, masyarakat umum, bahkan seluruh dunia, seluruh manusia mementingkan pengendalian hawa nafsu. Ibarat kendaraan di jalan raya, apapun jenis kendaraannya harus ada remnya. Becak sekalipun, roda 2, roda 3, roda 4, roda 10 sekalipun, seluruhnya memerlukan rem. Pertimbangan remnya itu dalam kehidupan dunia ini adalah rem yang dari Tuhan, yakni kitab suci, dan rem dari manusia adalah akal sehat. Makanya di dalam Al-Quran diseimbangkan antara ayat dan akal yang menjadi dalil. Kalau dalil dari kitab suci atau dari hadis, namanya dalil nakal, dalil nakal. Sedangkan dalil dari akal, dalil akal. Jadi ada dalil nakal, ada dalil akal. Kedua-duanya ini bahasa Arab. Akal itu bahasa Arab. Nah, jadi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, di dalam perpolitikan manusia selalu bersaing. Nah, dalam persaingan ini biasanya akal sehat itu terbantu. Astagfirullahaladzim. Kesimpulannya, dalam persaingan itu banyak orang yang melanggar aturan dari akal sehat. Banyak orang yang mengikutkan kehendak hawa nafsunya, yang penting menang. Nah, disinilah rusaknya manusia. Makanya yang pertama disebut oleh Rasulullah itu, pangkal dari segala macam kerusakan itu adalah hawahu muttabi'un, hawa nafsu yang tidak terkendalikan. Itu salah satu dari apa yang disebut dengan thalathum muhlikat. Ada 3 hal yang paling merusak. Yang kedua, sukhun muta'un, artinya kikir yang berlebihan. Nah, kikir berlebihan ini biasanya karena orang itu tamak, ingin untuk dirinya sendiri, tidak peduli kepada orang lain. Nama sukhun muta'un, kikir yang keterlaluan. Di dalam Al-Quran dikatakan, wala yahsabanna alladziina yabkhaluna bima atahumullah min fadlihi huwa khairul lahum. Maaf. Artinya, jangan kamu menyangka orang yang terlalu kikir itu akan membahagiakan dirinya. Tidak. Bal huwa syarrul lahum, bahkan akan mendatangkan kejelekan pada dirinya. Sayutawakuna bima bakhilu bihi yaumal qiyamah, akan dikalungkan pada leher mereka harta benda yang mereka kikirkan itu. Artinya tidak mau zakat, tidak mau infak, tidak mau sedekah, tidak mau korban, tidak mau bantu anak yatim, tak peduli kepada fakir miskin. Nah, orang-orang yang kikir itu diancam sayutawakuna bima bakhilu bihi yaumal qiyamah. Tapi kalau kita lihat aturan di negara kita ini sebetulnya sudah sesuai dengan hadis Nabi, cuma tidak dilaksanakan orang. Misalnya dalam Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa fakir miskin dan orang-orang terlantar ditanggung oleh negara. Nah, berarti orang-orang miskin ini harus mempunyai tempat yang dibuat oleh pemerintah, karena itu amanat Undang-Undang Dasar. Nah, kalau begitu kita pertanyakan, mana dia panti asuhan
milik gubernur di setiap provinsi. Panti asuhan milik wali kota atau bupati setiap daerah. Panti asuhan milik kecamatan untuk menampung fakir miskin dan orang-orang telantar itu, karena ditanggung oleh negara. Nah, taruhlah tidak dimasukkan ke dalam rumah yatim piatu, bisa saja dengan pemilihnya, keluarganya. Biayanya harus ditanggung oleh pemerintah. Pemerintah tuh maksudnya pengelola saja pemerintah. Uangnya tetap uang masyarakat, uang pajak, uang pertambangan, dan uang yang lain-lainnya yang disebut sebagai milik negara, sebetulnya milik rakyat. Yang ketiga, orang itu sempat menjadi rusak, binasa, apa yang disebut dengan ijabul mar'i binafsi. Ijabul mar'i binafsihi, artinya orang yang sombong. Ijab itu artinya mengagumi dirinya sendiri, artinya orang itu mau benar sendiri, orang lain salah semua. Ini kita lihat, ini banyak-banyak kasus sekarang di Indonesia. Terkenal nama ada debat-debat yang sangat sengit antara pengurus atau ketua FPI dengan Ade Armando yang sudah berulang-ulang katanya ada yang kebal hukum, dan dialog beberapa kali, diadukan beberapa kali, dilaporkan ke polisi beberapa kali. Nah, kalau di dalam hal mencari kebenaran hanya berdasarkan ijabul mar'i binafsihi, hanya mengagumi kehebatan diri sendiri, cara pandang diri sendiri, nah ini akibatnya akan merusak dirinya sendiri, bahkan bisa merusak kepada negara dan bangsa. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ini 3 timbangan bagi kita, 3 benih malapetaka yang ada di dalam diri kita. Kalau kita tidak perhatikan, kalau kita abaikan, kita akan rusak, umat pun akan rusak. Maaf, saya ulangi lagi. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasum muhlikat. Ada 3 benih kunci malapetaka di dunia ini. Yang pertama, hawahu muttabi'un, orang-orang yang hanya mengikuti kehendak hawa nafsunya saja tanpa ada kendali. Yang kedua, sukhun muta'un, artinya orang yang tidak mau berbagi, orang yang terlalu kikir. Yang ketiga, i'jabul mar'i binafsihi, orang yang selalu membanggakan kebenaran diri sendiri. Jadi apa yang diungkapkan melalui pendapatnya, itulah yang paling benar. Orang lain salah semua. Ini adalah kunci malapetaka, karena tidak bisa bertoleransi dan tidak bisa menghargai pendapat orang lain yang berbeda. Bagaimana kalau pendapat berbeda ini? Apa ukurannya? Iya, Al-Quran. Jadi kalau pendapat orang berbeda, ada yang menghalalkan minuman keras, harus dihargai karena dia berbeda. Itu tidak bisa. Tidak bisa dihargai. Orang yang menghalalkan zina, harus dihargai pendapatnya. Tidak bisa. Memang disebutkan tadi ada harus ada menghargai pendapat orang lain. Kalau pendapat orang lain itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi
kalau ada pula orang yang menghalalkan LGBT. Wah, hargailah pendapat LGBT. Wah, itu tidak bisa. Bagaimanapun kesepakatan seluruh dunia, musyawarahnya melalui demokrasi yang paling hebat, menghalalkan LGBT, untuk menghalalkan minuman keras, menghalalkan pergaulan bebas, tidak bisa. Karena apa? Harus didahulukan firman Allah dibandingkan dengan akal manusia. Akal manusia itu untuk mendampingi pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Quran itu. Itulah sebabnya pada Pancasila kita itu yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Artinya orang beriman itulah yang paling utama, dan orang yang mengikuti firman Allah, firman dari Tuhan yang Maha Esa. Kalau tidak, kita akan diikuti oleh Tuhan. Nah, demikianlah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita sambung lagi pada acara berikutnya. Sebagai terakhir, saya akan membacakan ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk pada suatu negara itu benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan limpahkan berkah kepada negara itu, berkah yang dari langit dan dari bumi. Seandainya mereka mendustakan ayat-ayat Allah, mereka akan menerima balasan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. مرج البحرين يلتقيان مرج